warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Hebat Guru Penggerak. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Irfan Aspani Arsyad, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD SMP 1 Atap Negeri Lenggo, Kabupaten Morowali Utara. Hari ini saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Ratna Devi Setiani. Beliau adalah guru prakarya di SD SMP 1 Atap Negeri Lenggo. Assalamualaikum Ibu Devi. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya Bu. Iya. Jadi percakapan pra-observasi ini dilaksanakan sebelum nantinya saya akan masuk di kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas. Tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu laksanakan nantinya di kelas. Jadi kenapa hari ini kita laksanakan kegiatan pra-observasi, yaitu untuk mengetahui sejauh mana persiapan yang Ibu sudah laksanakan sebelum nantinya Ibu melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, jadi tujuannya itu agar Ibu bisa lebih percaya diri, lebih mempersiapkan diri untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini Ibu. Oke, yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran nantinya? Untuk tujuan pembelajaran, di sini peserta didik diharapkan dapat memahami jenis, sifat, dan karakter dari kayu, bambu, dan rotan. Oke, baik. Jadi tujuan pembelajarannya Ibu di sini yaitu untuk apa? Jenis, mengetahui jenis, sifat, dan karakter bambu, kayu, dan rotan. Oke, baik. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan di kelas nantinya? Untuk area pengembangan yang akan dicapai ada dua, yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuan ini, sejauh mana peserta didik memahami materi yang saya ajarkan, dan saya sudah menyiapkan LKPD-nya. Oke, jadi sudah ada LKPD ya Bu Ya. untuk pengetahuan. Bagaimana dengan keterampilannya? Untuk keterampilan, siswa mampu mempresentasikan hasil dari LKPD-nya. Oke, baik. Jadi dari segi pengetahuan dan segi keterampilan itu yang ingin Ibu kembangkan di dalam proses observasi nanti di kelas. Ya. Baik. Sekarang saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas nantinya. Mungkin dari segi pembelajarannya apa, model pembelajarannya apa, dan metode apa yang Ibu laksanakan di dalam kelas nantinya Ibu. Ya, di sini strategi yang saya siapkan yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran diferensiasi ini saya menekankan diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Oke, baik. Jadi Ibu melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ibu fokuskan di strategi apa? Berdiferensiasi konten dan berdiferensiasi proses. Oke, jadi di diferensiasi konten ini Ibu sudah menyiapkan apa Ibu? Ya, untuk di diferensiasi konten saya sudah menyiapkan materi, yaitu berbentuk selebaran kertas yang akan dibaca oleh siswa. Kemudian ada juga video pembelajaran yang bisa mereka dengarkan. Kemudian jika memungkinkan jaringannya bagus, bisa mereka para peserta didik ini mencari jawabannya di internet. Oke, baik. Itu dari segi konten tadi. Iya. Kemudian berdiferensiasi proses yang Ibu akan laksanakan bagaimana Ibu? Nah, untuk proses, yaitu peserta didik memilih materi sesuai gaya belajarnya masing-masing. Yang suka membaca bisa mencari jawabannya di kertas materi yang sudah disiapkan. Kemudian yang suka mendengarkan bisa mencari jawabannya dari video yang ditayangkan. Kemudian yang kinestetik bisa mencari jawabannya sendiri di internet. Oke, baik. Jadi Ibu sudah menyiapkan materi berbentuk selebaran kertas, menyiapkan video pembelajaran, kemudian kalau jaringannya mendukung, peserta didik bisa mencari jawaban di internet begitu. Baik, tadi sudah strategi berdiferensiasi, model pembelajaran yang bagaimana Ibu? Untuk metode pembelajarannya discovery learning.
Oke, model pembelajaran discovery learning. Kemudian metode pembelajaran nanti di kelas seperti apa? Bayangan Ibu nanti ke depan bagaimana? Metodenya saya menggunakan penugasan dan presentasi. Oke, jadi akan ada tugas yang diberikan kepada peserta didik, kemudian hasil tugasnya itu dipresentasikan. Oke, baik sekali. Kemudian bagaimana dengan penilaiannya Ibu di dalam kelas nantinya? Untuk penilaiannya saya akan melaksanakan tes tulis dan juga penilaian sikap. Oke, dia ada tes tulis, ada tes penilaian sikap. Jadi tes tulis ini sudah disiapkan LKPD Ibu ya? Iya. Oke, kemudian tes sikap. Luar biasa penilaian yang Ibu siapkan. Nah sekarang kira-kira kapan nih Ibu? Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut. Hari apa, di kelas berapa, jam berapa Ibu? Untuk sasaran kelasnya saya akan mengajar di kelas 9 hari Jumat tanggal 8 November jam ke 1-2. Jam 1-2. Iya. Oke, baik. Jadi Ibu akan melaksanakan observasi ini di kelas 9 ya, hari Jumat, tanggal tepatnya 8 November. Itu jam pertama, jam kedua. Oke, baik Bu. Jadi hari Jumat nanti saya akan melaksanakan supervisi kelas. Saya akan masuk di kelas, melihat, dan juga nantinya akan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Ibu nanti. Nanti setelah Ibu melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita akan melaksanakan kegiatan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi, di mana pengajar praktik nantinya akan hadir, akan mendampingi kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Oke. Sebelum kita akhiri Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari percakapan hari ini saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan dalam pembelajaran ini. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di kegiatan pra observasi hari ini. Jadi sampai ketemu Ibu di kegiatan observasi di hari Jumat, ya, tepatnya tanggal 8 November. Demikian percakapan pra observasi kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan kegiatan pasca observasi, di mana nanti pengajar praktik akan mendampingi saya dan Ibu Ratna Devi pada kegiatan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Irfan Aswani Arsyad, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD SMP 1 Atap Negeri Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Hari ini tiba waktunya kita melaksanakan observasi di kelas bersama dengan Ibu Ratna Devi. Di hari ini kita akan melaksanakan proses pembelajaran, mengamati proses pembelajaran Ibu Ratna Devi. Bagaimana Ibu, sudah siap? Siap, Pak. Baik, kalau sudah siap, mari kita laksanakan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Dahsyat dan luar biasa, mantap. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, boleh salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, silakan. Oke, Tuhan kita berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai pelajaran kami, yaitu pertanian. Ya Tuhan, tolong berikan kepintaran agar kami bisa menjawab soal yang diberi ibu kami. Ampuni segala dosa-dosa kami, Tuhan. Amin. Terima kasih. Sebelum kita lanjut, Ibu akan cek kehadiran ya. Untuk kehadiran kali ini, nama yang Ibu panggil harus menjawab pertanyaannya. Ya, Aprilia Lestari Kuala. 7 kali 6. 42. Ceria Veronica Baranco. 8 kali 7. 56. Oke. Delvini Natalia Sengke. Semua hadir ya? Ya.
masih agak lambat ya. Nanti lebih di perbaiki lagi. Oke, kita lanjut ya. Untuk hari ini kita akan belajar materi prakarya tentang bahan keras, kerajinan bahan keras. Yang lalu yang sudah kalian catat, bahan keras itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Kayu, rotan, delima, Bambu. Ada lagi? Ada yang masih ingat? Apa saja? Ya, bahan keras itu ada 2 macam ya. Bahan keras alam dan bahan keras buatan. Kalau yang tadi disebutkan kayu, bambu, rotan itu termasuk apa? Keras alam. Ya, sekarang kita akan masuk di materi untuk mengetahui tujuan belajar kita hari ini ya. Kita untuk mengetahui jenis-jenis bahan dari kayu, bambu, dan rotan. Kemudian menjelaskan sifat-sifatnya dan karakteristik dari bahan-bahan tersebut. Ya, ini Ibu akan membagikan materi berupa bahan bacaan bagi kalian yang sukanya membaca. Kemudian Ibu akan tayangkan materinya juga untuk kalian bisa menjawab soal-soal yang akan Ibu berikan ya. Ya, boleh Ibu mulai ya. Boleh berkelompok saja. Berdua ya. Nanti kalian bisa diskusikan, tapi nanti kalian menjawabnya masing-masing ya. Boleh kalian dekatkan mejanya. Tapi diangkat. Jadi ke sini boleh. Boleh kan? Nanti kalian kerjakan gambar-gambar. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. 20 menit selesai bisa?
bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Kalau ada yang kurang nomor jawabannya boleh. Ini yang dijelaskan. Di kertas ini. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Ya, untuk Sheila dan Sherin, kamu sudah selesai kan? Ya, boleh. Kita ya. Ya teman-teman, saya akan membacakan hasil soal dari soal saya. Yang pertama, tentukan jenis-jenis bahan kayu berdasarkan klasifikasinya. Jelaskan secara singkat setiap jenisnya. 1. Kayu jati yang berciri khas ada rasa dan tidak rata. 2. Kayu metal yang berciri khas tekstur dan halus. 3. Kayu mahoni yang berciri khas memiliki ukuran lurus yang sangat mirip dengan batu. 2. Sebagai bahan bangunan atau kerajinan, kayu memiliki sifat-sifat tertentu. Sebutkan dan jelaskan tentang sifat dan karakteristik utama dari bahan kayu. Yang
kuning memiliki batang warna kuning. Nomor 5. Apa saja jenis-jenis rotan yang biasa digunakan untuk kerajinan atau furnitur? Jelaskan perbedaan antara rotan dalam dan rotan luar. Rotan alam, rotan politik, rotan laut. Perbedaannya adalah perbedaan rotan dalam dan rotan luar adalah kemampuan menanam keluarga. Nomor 6. Tuliskan 3 sifat utama dari rotan. Pertama, kekuatan berkelenturan. 2, ringan dan tanaman. 3, tahan terhadap hama. Ya, berikan tangan itu. Nah, ceria. Nomor 4. Bambu memiliki berbagai sifat dengan mengetahui penggunaannya. Bisa menjelaskan 3 sifat utama bambu. Bambu apus memiliki panjang sekitar 4-12 meter. Bambu hitam memiliki daya tahan terhadap serangan tukang bubuk. Bambu kuning memiliki batang berwarna kuning. Nomor 5. Apa saja jenis-jenis rotan yang biasa digunakan untuk kerajinan atau furnitur? Jelaskan perbedaan antara rotan dalam dan rotan luar. Rotan menau, rotan teliti, rotan batang. Perbedaan antara rotan dalam dan rotan luar yaitu kemampuan menanam cuacanya. 6. Tuliskan 3 sifat utama dari rotan. Kekuatan dan kelenturan, ringan dan tahan lama, tahan terhadap hama. Sekian jauh. Ya, terima kasih untuk sharing. Berikan tepuk tangan. Ya, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, ada yang belum dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Adit. Adit? Tidak ada? Ya. Kira-kira apa yang dapat saya simpulkan dari materi yang sudah kalian simpulkan? Kayu cocok untuk berbagai aplikasi yang mengamalkan kekuatan dan ketegangan visual. Oke, berarti kalian sudah bisa memahami berbagai macam bahan kerajinan keras dari alam ya, yaitu berupa bambu, kayu dan rotan. Ya, di sini kalau kayu itu lebih cocok untuk Bahan instruksi. bahan Instruksi. Konstruksi. Konstruksi. Nah itu ya. konstruksi, furnitur. Ya. Kemudian kalau bambu Bambu digunakan untuk bahan yang cocok untuk produk ringan ya, ringan, perabotan rumah dan konstruksi bangunan yang ramah lingkungan. Kemudian untuk rotan Furnitur. Furnitur kan? itu furnitur, kerajinan tangan dan produk yang menunjukkan tampilan alami namun tetap ringan ya. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Ya. Oke, terima kasih untuk semangatnya hari ini. Semoga kedepannya tetap semangat. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita, boleh ibu minta tolong satu orang untuk memimpin doa.
Mari kita sama dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah membantu kami saat kami belajar tadi. Sekarang kami akan mengikuti pelajaran kami. Biar apa yang kami belajarkan semua tertanam dalam pikiran kami. Sekarang kami akan membuang dan Tuhan yang membantu kami di jalan yang kasih dalam. Ampuni segala dosa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang. Hai Sobat Hebat Guru Penggerak. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Irfan Asfani Arsyad, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD SMP 1 Atap Negeri Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Saya masih ditemani oleh Ibu Ratna Devi Setiani sebagai rekan guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Hari ini saya juga ditemani oleh Bapak Jan Nika sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Jan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Ratna. Bagaimana kabar hari ini Pak? Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi Ibu ya. Oke, jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Devi terkait jalannya proses observasi yang telah dilaksanakan di kelas Ibu. Jadi dengan tujuan percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan atau proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan di dalam kelas kemarin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana Ibu perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran atau kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Ibu? Ya, perasaan saya karena ini kan baru pertama kali ya buat saya, jadi mungkin saya belum terbiasa dan agak-agak tegang dan gugup gitu. Oke, jadi ya sedikit tegang Ibu. Ya, Ya, alhamdulillah, jadi sudah berjalan dengan baik ya Bu. ya sudah berjalan walaupun masih ada yang kurang. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas kemarin? Untuk tahapan-tahapannya saya jalankan berdasarkan perangkat pembelajaran yang sudah saya buat. Kemudian area pengembangannya yaitu untuk pengetahuan dan keterampilan. Di pengetahuannya itu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan tentang jenis, sifat, dan karakter dari bahan kayu, bambu, dan rotan. Kemudian untuk keterampilannya, siswa mampu mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD. Oke, baik. Jadi area pengembangannya Ibu di sini berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu. Nah, menurut Ibu, sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi ini? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Ibu? Kalau menurut saya, alhamdulillah sih sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada yang kurang ya Pak. Di situ siswa kadang masih ada yang kayak masih kurang antusias untuk ikut. Oke, jadi sudah berjalan dengan baik meskipun ada kekurangan, kurang antusias begitu ya. Iya. Oke, jadi menurut Ibu kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas itu, apakah ada solusi bagaimana mengapa hal itu bisa terjadi? Ya itu mungkin metode saya yang saya gunakan itu tidak atau kurang tepat untuk siswa tersebut Pak ya. Mungkin kedepannya untuk mengatasi hal tersebut saya akan mungkin saya akan bertanya langsung kepada siswa-siswa itu kira-kira metode belajar yang bagaimana yang mereka inginkan. Jadi yang Ibu jelaskan tadi ini terkait rencana ke depan. Iya. Jadi Ibu mau menanyakan metode apa yang menyenangkan, yang Iya. bagus.
supaya mereka juga lebih merasa nyaman dan lebih antusias. Oke, jadi untuk menyesuaikan dengan kenyamanan mereka belajar. Dan karena saya lihat ada kemarin Ibu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar murid yang diminati, begitu Bu ya. Oke, jadi mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang kemarin Bu ya. Jadi saya akan menunggu nih cerita-cerita Ibu atau aksi-aksi nyata Ibu. Nanti kedepannya bagaimana? Apakah bisa direalisasikan atau tidak? Jadi saya menunggu aksi nyata Ibu kedepannya. Jadi kira-kira kapan nih Bu? Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan kali ini. Insya Allah di pembelajaran mulai dari minggu ini dan ke depan. Ya, jadi mungkin maksud Ibu minggu ini mau bertanya dulu ya. Iya. Ini kan sudah masuk minggu terakhir. Iya. Tidak lama lagi mau memasuki penilaian asesmen. Iya. Asesmen sumatif. Kemungkinan dilaksanakan di tahun ajaran baru kalau kita umur panjang. Oke, terima kasih banyak Bu atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini bisa secepatnya terrealisasi. Oke. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Pak Jan sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait jalannya kegiatan percakapan pasca observasi. Mungkin kegiatan observasi kelas ini Pak. Silakan. Oke, terima kasih banyak Pak Irfan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi pada kesempatan ini secara umum Bapak telah melakukan teknik teknik coaching dengan sangat baik ya. Saya catat di sini, ini kan teknik coaching ini ada 3 prinsip yang harus dipegang ya, harus dipegang di dalam membangun sebuah percakapan dengan metode coaching ini. Yang pertama itu kemitraan kan. Nah, di kemitraan Bapak sudah menunjukkan tadi, Bapak menanyakan kepada coachee, pada rekan guru yang diobservasi mengenai tujuannya dan area pengembangan ya, area pengembangan. Jadi si coachee sendiri itulah yang menentukan tujuan dan area pengembangan yang ingin diobservasi ya, ingin dilihat ya. Kemudian ada terjadi suatu proses kreatif. Nah, ini prinsip yang kedua dari prinsip coaching ini kan. Nah, Bapak telah menunjukkan bahwa Bapak mampu untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya sehingga proses percakapan ini menjadi kreatif ya. Jadi dari pertanyaan 1 Bapak mengamati hal-hal yang perlu diperdalam lagi, yang perlu dipertebal, itu sudah diperlihatkan tadi. Dan terakhir juga Bapak menanyakan mengenai tindak lanjutan daripada coaching. Nah, ini adalah prinsip yang ketiga, yaitu memaksimalkan potensi. Jadi dari prinsip ini Bapak mampu untuk menggali potensi dari si coaching. Dan coaching mampu untuk menyampaikan rencana tindak lanjutnya seperti apa. Itu secara umum. Dan kalau ada lagi ada satu percakapan yang ini kan supervisi akademik ya. Nah, dalam supervisi akademik tentunya ada perbaikan-perbaikan. Nah, ada hal yang mungkin Bapak lupa, berdasarkan hasil observasi di kelas itu kan ada mungkin pertanyaan-pertanyaan. Ya, nanti Bapak seharusnya memberikan data-data itu dan umpan balik terhadap si coach, terhadap rekan sejawat yang menjadi objek observasi ini. Itu yang jadi berdasarkan data. Apakah ada kekurangan yang disampaikan, kemudian apakah ada kelebihan, itu juga perlu disampaikan karena ini
bersifat perbaikan. Namun coach itu bukan langsung memberikan solusi, tetapi hanya memancing si coach bagaimana dia mengambil, misalnya ada kekurangan sedikit, ya mau pertanyaannya itu menggali apa langkah-langkah selanjutnya untuk langkah-langkah perbaikan. Saya kira hanya itu saja Pak Irfan. Jadi overall secara umum sangat baik, tahap demi tahap sudah dilalui, tinggal ada penyampaian data-data itu tadi saja kepada rekan sejawat supaya kemudian memang sudah tercover tadi sih di rencana tindak lanjut ya, sudah tercover sedikit. Cuman Bapak belum menyampaikan catatan-catatan selama observasi itu. Iya, saya kira itu Pak. Ya, baik, sukses ya, terima kasih banyak. Sukses Pak. Ya. Terima kasih atas tanggapan atau masukannya terkait masalah kelebihan dan kekurangan coach itu harusnya disampaikan. Mohon maaf mungkin ada keterlupaan sampai tidak disampaikan, meskipun di catatan saya kemarin ada banyak yang saya catat Pak. Iya. Mulai dari umpan baliknya dari kelompok lain, dia presentasi tidak ada umpan balik, bentuk kelompoknya itu harus manajemen waktunya itu harus dipermantap lagi, manajemen waktu supaya itu yang perlu Bapak sampaikan. Iya, itu yang lupa saya sampaikan, tapi di catatan saya ada kekurangannya. Terima kasih banyak atas umpan baliknya. Baik, sama-sama. Oke, jadi akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan pra-observasi, kemudian kegiatan observasi di dalam kelas, dan sampai dengan hari ini kita melaksanakan tahapan kegiatan percakapan pasca observasi. Saya ucapkan banyak terima kasih Pak Yan, sama-sama, dan Ibu Ratna Devi sebagai rekan sejauh yang telah diobservasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Devi ya atas keikhlasan untuk menemani CGP saya Pak Irfan. Sukses selalu ya. Terima kasih.